Tema hari ini bersiap menghadapi penghakiman. Kok khotbahnya enggak enak terus, Pak? Lah iya, hidup itu apa lagi? Ya. Bersiap belajar, bersiap ujian, bersiap dihakimi, bersiap dinilai. Dihakimi itu kan dinilai. Kita lahir untuk belajar, untuk diuji, dan dinilai. Kalau kita segambar dan serupa Allah, menurut sang hakim kita segambar dan serupa anaknya, kita masuk kerajaan. Gitu ya. Kalau hidup kita berkenan, kita beroleh kekekalan. Tapi kalau kita tidak serupa dengan anaknya, tidak ada baik-baiknya, tidak ada nilai-nilai yang bisa dipertahankan, kita termasuk produk gagal. Ya dibuang, ngapain? Buat apa produk gagal dipertahankan? Logika tidak ada yang masuk Bapak Ibu, Anda pun kalau punya produk gagal, pasti dibuang. Kalau eman, kalau menyayangkan gitu ya, dijual murah, itu pun kalau ada yang mau kan gitu. Tapi kalau produk itu gagal, tidak jadi, bantat, ya dibuang. Itu paling logis. Ya. Makanya ayo kita sungguh-sungguh. Malam hari ini kita akan belajar bersiap untuk dihakimi. Ya. Kalau yang lalu-lalu kita sudah belajar, lalu bersiap dalam ujian. Ini bersiap dalam penilaian, bersiap untuk dihakimi. Ayo kita belajar. 1 Petrus 4 ayat 14 sampai 19. Ayat 14 sampai 19. 1 Petrus 4 ayat 14 sampai 19. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Ya. Bapak Ibu, orang percaya tidak perlu heran dengan apa yang terjadi dalam hidupnya. Ya. Kita telah belajar, semua punya paket hidup. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu adalah bagian yang sudah dikondisikan oleh Allah. Semua itu ujian, hal biasa. Ya. Bukan sesuatu yang luar biasa. Apa yang Anda alami, apa yang kita alami, itu hal biasa. Semua orang mengalami, ya. Kecuali memang orang itu sudah memang tidak mau mengenal Tuhan lain. Ya, orang itu menentukan nasibnya sendiri. Tapi selama kita mau bertuhan, nasib kita ini selalu menyesuaikan dengan kehendak Tuhan. Tidak bisa sesuka sendiri. Ya. Apa yang Tuhan mau, itu yang kita cari. Apa yang Tuhan tetapkan, di situ kita berusaha berkenan. Tetapi umumnya itu hal-hal yang tidak mengenakkan. Ya. Petrus menganjurkan kita tetap bersuka cita karena mendapat bagian ikut menderita bersama Kristus.
ikut menderita bersama Kristus, itulah kebahagiaan yang harus dikejar. Ya, itulah sukacita yang harus dipertahankan. Orang menderita itu tidak ada yang sukacita Bapak Ibu sebetulnya ya. Tetapi kalau sukacita karena Kristus, kita usahakan, kita kejar damai sejahtera dalam hati. Jangan sampai overthinking, kacau, galau, akhirnya kita tidak percaya lagi sama Tuhan. Peperangan kita di pikiran, di hati ini. Dan ini bukan kata Petrus saja. Tuhan Yesus yang ngomong. Tuhan sendiri yang mengajarkan. Kita baca yuk Matius 5 ayat 11. Matius 5 ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ayat ini bisa berbunyi yang lain seperti berbahagialah kamu karena kamu mengikuti jejakku. Hidup jujur, hidup tulus, mau hidup sederhana, tidak mengejar materi, sehingga kamu diolok-olok, sehingga kamu dikatakan kena kutuk. Itu sikon gak enak Bapak Ibu. Tetapi berbahagialah karena kamu mengikuti apa yang aku lalui. Ya, penderitaan Kristen adalah kemuliaan bersama Yesus. Bertahan atas semua penderitaan yang harus kita lalui. Bahkan kalau tidak mengalami penderitaan, carilah penderitaan. Kok aku tidak menderita yang seperti Yesus katakan? Cari apa yang dilakukan Yesus yang belum kita kerjakan. Lalui itu, pasti menderita. Dan dalam penderitaan itu bersukacitalah karena kita mendapatkan bagian dalam kemuliaannya. No pain, no gain. No crown without cross. Tidak ada mahkota tanpa salib, tidak ada. Kebenaran ini yang sering diabaikan Kristen modern, yang fokus pada berkat jasmani. Ikut Yesus pasti diberkati, ikut Yesus pasti jadi raja, ikut Yesus kok mengharapkan mahkota di bumi. Enggak. Di bumi ini kita harus memikul salib. Di sorga baru kita diberi mahkota. Jangan dibalik, di dunia ini kita bermahkota, lalu masuk sorga mau dapat mahkota lagi. Enggak mungkin, kamu sudah enak. Apa kata Yesus kepada orang kaya yang mati, masuk Hades yang tidak nyaman? Kamu dalam hidupmu sudah mengalami yang enak-enak. Dan kamu tidak berpikir sedikit pun untuk Lazarus. Sekarang kalau Lazarus di pangkuan Abraham, kamu di situ, kamu di tempat gelap itu layak. Halo? Orang kaya itu tidak berlaku adil. Dia kaya raya. Lazarus miskin, menderita di depan rumahnya, dia tutup mata. Dia enggak bersikap adil. Dia tidak memberikan sedikit hartanya demi Lazarus yang miskin supaya hidup lebih layak. Dia enggak bersikap adil loh. Orang yang tidak bersikap adil inilah yang masuk tempat gelap itu. Ini ujiannya. Kalau Lazarus ada di pangkuan Abraham, orang kaya ada di tempat gelap, itu hasil penghakimannya. Itu penilaiannya. Hasil penilaian, kamu tidak layak di pangkuan Abraham, orang kaya itu. Tidak layak. Halo? Kenapa Lazarus miskin di pangkuan Abraham? Kenapa Lazarus yang miskin boleh masuk Firdaus? Apa karena dia miskin? Bukan. Karena dia menghidupi kemiskinannya dengan setia. Enggak ngomel, enggak berontak. Bisa saja kan dia jadi copet.
Bisa saja kan dia korupsi, mencuri. Ya sudah. Lazarus gak lakukan itu. Diceritakan tidak ada yang, ya diceritakan tidak seperti itu kan. Bapak Ibu, ayo kita memahami ini. Jangan sampai seperti kekristenan modern yang fokusnya berkat jasmani. Percaya Yesus, kamu diberkati. Percaya Yesus, kamu tambah kaya, semakin kaya, dan sangat kaya. Itu kan yang dikhotbahkan di gereja-gereja sekarang. Tidak ada kebenaran dalam khotbah seperti itu. Karena setiap orang harus menderita seperti Kristus. Setiap orang harus memikirkan orang lain. Kita nanti belajar apa yang dimaksud kebenaran. Ya, dikatakan di ayat yang dibaca Pak Handoko tadi. Kalau orang benar saja hampir-hampir tidak selamat. Nah, orang benar itu apa? Enggak boleh ngarang. Enggak boleh cuma dianggap rajin ke gereja, rajin perpuluhan, rajin persembahan. Tetap Kristen sampai mati. Lalu merasa sudah beres. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Ya. Bahkan dikatakan oleh Tuhan Yesus, kalau kebenaran keberagamaanmu tidak melebihi orang Farisi, nah loh, ada yang merasa lebih hebat dari orang Farisi dalam beragamanya? Bukan berarti tidak bisa ya. Bukan berarti tidak bisa, tetapi makanya kita harus tepat apa sih di kayu sune itu, apa sih hidup keberagamaan itu. Ya, itu yang akan dihakimi. Aletheia itu di pikiran. Hidup keberagamaan, hidup yang benar sebagai umat bertuhan, itu yang diuji. Nah, apa itu? Oke. Yang penting Bapak Ibu, jangan menderita karena kesalahan sendiri. Maling, copet, nah digebukin orang kampung, ya jangan salahkan orang kampung. Wah, saya teraniaya Pak, saya orang Kristen. Kamu malu-maluin orang Kristen, kamu digebukin gara-gara nyolong, nyopet. Ya, bukan itu penderitaan yang dimaksud, itu salah sendiri. Ya, meskipun tetap ada pelajaran yang bisa diambil, ya. Kamu digebukin orang kampung, itu kan sebuah pendidikan, ya. Pendidikan. Ya, pendidikan yang sangat memalukan maksudnya, ya. Jika kita menderita karena Roh Kudus membawa kita pada sikon kesederhanaan, kesulitan dalam menjalani hidup suci, kita tidak perlu malu. Yesus habis dibaptis oleh Roh dibawa ke padang gurun, di sana dia dicobai. Begitu juga dengan kita. Kalau kita yang benar-benar Kristen, benar-benar dianggap oleh Bapak sebagai anaknya, pasti mengalami ujian. Pasti oleh Roh dibawa menghadapi hal-hal sulit. Ya. Jangan kita malu untuk sikon seperti ini karena memang itu dibawa oleh Roh. Tahu ya, bahasanya itu ago. Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun, itu ago. Ago itu seperti orang dipegang tangannya, digandeng, masuk gitu ya. Lain sama stoikomen. Stoikomen itu dia nggak dibawa, dia nggak dipegang. Tapi dia mengerti, dia harus masuk. Seperti Yesus masuk Yerusalem itu stoiko. Dia mengerti waktunya sudah waktunya sudah ditetapkan, dia masuk. Tapi pada waktu di padang gurun, dia ago, dia dipimpin, dia digandeng oleh Roh.
Demikian juga kita digandeng oleh Roh Kudus masuk tempat-tempat yang sulit. Kenapa istilahnya aku dipegang? Ya kita tidak bisa nolak. Setengahnya diseret, masuk tempat itu. Karena secara daging tidak ada yang mau seperti itu kan. Halo, paham sampai di sini Bapak Ibu? Kita harus rela. Jangan berot gitu ya. Itu sikon yang memuliakan Allah. Yesus masuk ke padang gurun, dia dicobai dalam laparnya, dalam rasa amannya. Gitu ya. Itu memuliakan Allah. Orang-orang yang hidupnya menderita, menyelesaikan paket hidupnya, itu memuliakan Allah. Memuliakan Allah itu bukan hidup berkelimpahan. Memuliakan Allah itu kita mau hidup menyelesaikan paket hidup kita. Itu memuliakan Allah. Seperti Yesus menyelesaikan salib. Itu memuliakan Allah. Ya. Memuliakan Allah itu di dalam tradisi Yahudi itu banyak arti. Tapi salah satunya menghidupi apa yang harus dia jalani. Itu memuliakan Allah. Amin Bapak Ibu. Jangan lari dari ujian, itu bagian hidup kita. Itu memuliakan Allah. Ya. Petrus meyakini penghakiman telah dimulai. Ini kan surat Petrus Bapak Ibu. Jadi kalau Petrus sudah ngomong penghakiman telah dimulai pada kita. Itu berarti sudah 2000 tahun yang lalu dimulai. Bukan akan dimulai sekarang. Sudah dimulai sejak zaman Petrus. Jadi apa yang Petrus alami beserta orang Kristen mula-mula saat itu, yang mengalami tekanan hidup, aniaya, gitu ya, penderitaan karena kekaisaran Roma, penderitaan karena saudara-saudara Yahudinya, itu ujian. Itu kemuliaan, jangan malu. Jangan malu. Dulu orang Yahudi itu kalau miskin, hidup menderita, kena sakit, itu malu. Kenapa? Karena mereka dianggap kena kutuk. Malu. Petrus ngomong, jangan malu kalau kamu menderita. Jangan malu kalau kamu ketemu macan. Orang Kristen dulu ketemu macan. Diseret di Kolosium, ditaruh di tengah lapangan, macan dikeluarkan. Bayangkan Bapak Ibu, itu kemuliaan. Itu kemuliaan. Kamu melihat ya, kalau seandainya kita di tempat itu, di Kolosium, kita melihat kaki kita dikeremus macan pelan-pelan. Gimana rasanya? Itu kemuliaan. Ini berat Bapak Ibu. Saya sebagai pendeta yang ngomong ini aja, gak stabil masih. Gak stabil. Kadang-kadang kuat, kadang-kadang down. Ya. Pada saat keadaan tidak baik, banyak kebutuhan, uang gak ada, ini down. Tuhan, apakah ini benar kehendak-Mu ya? Kadang-kadang sebagai orang tua saya merasa tidak bertanggung jawab kan, tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kadang-kadang saya berseru, Tuhan, ini benar-benar kehendak-Mu atau aku yang gak benar, malas gitu loh maksudnya. Gak ngerti harus berbuat apa, tunjukkan. Ada goyangnya, ada rasa lemah. Kalau memang benar gak apa-apa. Tapi kalau ini kesalahanku, aku tidak mau posisi ini. Tunjukkan jalan-Mu Tuhan. Kalau memang kau suruh aku, kau izinkan aku bekerja, berikan aku jalan. Aku mau kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupku, tanggung jawabku. Kan harus beres semua. Jangan sampai penderitaan kita ini sebetulnya bukan Tuhan tetapkan, tetapi karena kita salah mengelola kehidupan kan.
Itu harus koreksi terus loh. Orang Kristen tuh harus mikir terus. Kalau sudah mikir, memang benar-benar ini yang harus dilalui, belajarlah berdamai. Belajarlah bersyukur. Meskipun pahit, waduh. Ya, Bapak Ibu, ayo. Tapi ya kasihan ya kalau Anda tidak pernah melalui ini. Anda akan bisa melalui ini kalau Anda punya empati terhadap orang-orang yang melalui ini. Ikut sependeritaan, itu maksudnya. Amin Bapak Ibu. Kita mengenal firman Tuhan. Ya, kita yang mengenal firman Tuhan, yang memahami kebenaran akan dimintai pertanggungjawaban lebih dulu. Yang pertama dihakimi itu orang gereja dulu, orang yang mengerti firman Tuhan dulu. Itu bukan hal sepele. Petrus mengatakan, jika orang benar itu dikaios dalam bahasa Yunaninya ya. Jika orang benar dikaios, hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Orang yang mengerti firman dihakimi dulu. Selanjutnya baru orang yang tidak mengerti firman. Bapak Ibu, nomor antrian kita nomor muda. Kita yang dihakimi dulu. Gitu ya. Kita orang benar. Orang yang dirancang benar. Orang yang tahu firman. Itu dihakimi dulu. Kadang-kadang kalau nomor antrian yang tidak enak itu kan surung-surungan. Tidak bisa. Orang benar dihakimi dulu. Dari rumah Tuhan, dari gereja dulu. Ya. Bapak Ibu kita harus tahu ya, yang dimaksud orang benar itu orang yang hidup keberagamaannya benar. Kita baca yuk Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan orang Farisi, nah hidup keagamaanmu itu dikaiosune, dikaios. Jadi ngomong hidup keberagamaan itu jangan ngarang ya. Jangan ngarang seolah-olah ini sudah Kristen, ini konteksnya tetap Yahudi. Jangan dipikir hidup keagamaan seperti keagamaan Kristen modern sekarang. Yang penting aku ke gereja Pak seminggu sekali. Yang penting aku persembahan, yang penting aku kor, song leader, WL, aser, bukan itu. Ya, jangan berpikir itu. Konteksnya ini masih pemikiran Yahudi, ya latar belakangnya masih Yahudi. Apakah hidup keberagamaan itu di kitab Deuterokanonika, di kitab Tobit pasal 12 ayat 8 dikatakan, ya itu kita tahu ya, kita ambil dari situ. Kalau orang yang tidak pernah baca kitab Deuterokanonika, hidup keberagamaan itu ngarang sesuka sendiri. Tidak bisa, hidup keberagamaan dalam hal itu, ya hidup keberagamaan dalam konteks itu, konteks Yahudi, itu apa? Doa, ya. Jadi Tobit 12 ayat 8 mengatakan gini, doa disertai puasa itu baik, beramal disertai keadilan jauh lebih baik daripada kekayaan tanpa keadilan. Lebih baik beramal daripada menimbun emas. Jadi hidup keberagamaan dalam konteks Yahudi itu adalah rajin berdoa, puasa, belas kasihan atau sedekah. Ya, itu keadilan gitu ya. Itu sikap adil. Dan yang kedua kasih. Ya, kasih ini ajaran Tuhan Yesus. Yahudi ngertinya 3. Belas kasihan ini ada kasih gitu ya. Jadi kita tidak boleh ngawur. 3 sikap ini yang 3 atau 4 sikap ini yang
dinilai. Ya, bukan yang lain tidak dinilai, tapi yang lain-lain itu sebetulnya sudah termasuk di sini. Bapak Ibu, kita yang mengenal firman, banyak tahu, dituntut banyak. Tidak tahu bukan berarti tidak dituntut. Sebab seharusnya setiap orang mencari tahu. Halo, bisa dipahami? Banyak tahu, kita dengar firman begitu mendalam, kita dituntut banyak. Tetapi sedikit tahu bukan berarti lebih baik. Merasa enggak dituntut, tidak. Karena setiap orang yang lahir seharusnya mencari tahu. Hidupku itu buat apa? Jangan merasa enggak tahu itu aman. Tahu gitu aku gak ngerti, enakan ya daripada dengerin suara kebenaran. Bahaya. Ya. Karena apa? Karena kita tahu. Karena kita tahu ya penghakiman itu kan berdasar perbuatan. 1 Petrus 1 ayat 17, ayo dibaca dulu yuk. 1 Petrus 1 ayat 17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Teksnya enggak bisa? Dia, Bapa, ya dia. Kalau kamu menyebutnya Bapa, dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Perbuatan itulah yang dihakimi. Jadi kamu tidak boleh tidak tahu, kamu harus tahu. Karena apa yang kamu tahu itu yang kamu lakukan kan. Kalau kita tidak mau tahu, tetap saja yang dihakimi menurut kelakuanmu kan. Bukan dihakimi menurut pengetahuanmu, tidak loh, kelakuan. Jadi jangan merasa kalau yang tidak tahu itu aman. Tidak tahu pun dihakimi menurut perbuatannya. Halo, Bapak Ibu, sadar enggak di sini? Banyak tahu, banyak dituntut. Tidak tahu juga dituntut. Kenapa? Karena penghakiman berdasarkan perbuatan. Lah perbuatanmu kok kacau gitu? Iya, saya tidak tahu kan Tuhan. Tetapi perbuatanmu itu buruk. Tahu atau tidak tahu perbuatanmu yang dihakimi. Bukan pengetahuan. Pengetahuan banyak itu juga tidak ada gunanya kalau perbuatan kita tidak sejalan. Tidak tahu apa-apa, juga jangan merasa aman karena perbuatanmu itu yang dihakimi. Halo, sampai di sini paham maksudnya? Kita perlu belajar supaya perbuatan kita tepat. Itu betul. Orang yang tidak tahu apa-apa tapi perbuatannya baik, ya oke, itu dinilai bagus. Tetapi orang yang tidak tahu apa-apa, perbuatannya jelek, jangan dianggap aman. Karena dihakimi menurut perbuatan. Bukan pengetahuan yang dia pahami itu, bukan. Lagi pula salah siapa kamu tidak cari tahu. Ngapain kamu hidup 70 tahun gak tahu apa-apa. Ya. Karena semua kesempatan, semua potensi harus dipertanggungjawabkan. Kita diberi kesempatan 70 tahun hidup. Kita dikasih potensi. Halo. Kita jadi anak seseorang, di keluarga seseorang, itu punya potensi masing-masing, meskipun berbeda-beda. Tapi ada potensi. Apalagi orang zaman modern. Semua orang bisa baca tulis. Jangan merasa tidak tahu apa-apa. Ya. Apa yang telah dikaruniakan Tuhan harus dipertanggungjawabkan. Akan dinilai sama Tuhan. Itu sebabnya setiap orang harus memaksimalkan
kesempatannya hidup. Ya, setiap orang harus memaksimalkan kesempatan hidupnya 70 tahun dan mengembangkan potensinya dengan baik. Apa potensinya? Apa potensi kita yang bisa kita bagikan untuk Tuhan? Yang kita bisa bagikan untuk sesama, kita kembangkan untuk Tuhan. Halo? Saya ngomong potensi itu bukan masalah ngomong potensi jadi singer, bisa khotbah, bukan. Itu termasuk ya, tapi potensi lain hal banyak. Apapun. Makanya orang belajar itu perlu. Kita punya potensi, Pak. Seseorang misalnya punya potensi gitu ya, bisa mengelola alam dengan baik, mengerti perkomposan, mengerti cara mengelola sampah sehingga lingkungan tidak polusi. Kembangkan. Itu sesuatu yang baik. Jadi orang benar itu bukan jadi orang dalam tanda kutip diam tidak ngapa-ngapain di gereja, diam tidak ngapa-ngapain di ruang doa, bukan itu. Mengembangkan potensi itu segala sesuatu yang Tuhan berikan pada kita, kita kembangkan untuk kesejahteraan manusia, untuk sesama. Halo? Itu kita lakukan untuk Tuhan. Jadi saya nggak sependapat jadi orang Kristen itu malah eksklusif hanya di gereja nggak ngapa-ngapain. Nah itu tidak benar Bapak Ibu. Lakukan sesuatu. Apa yang kita miliki, potensi apa. Contoh ya, contoh. Jangan berpikir lari dari tanggung jawab bayar hutang, itu tidak akan dihakimi. Pak, kok contohnya soal hutang Pak? Ya maklumin saja karena pendatanya dulu debt collector ya. Kenapa saya pakai Kenapa saya pakai contoh itu soal orang tidak bayar hutang? Karena pada waktu dulu saya bekerja, saya melihat kecenderungan orang Kristen itu tidak membayar hutangnya lebih besar daripada orang Muslim. Orang Muslim itu takut kalau tidak bayar hutang, apalagi kalau sampai aku mati, gitu ya. Apalagi kalau si peminjam ini mati, hutang itu dipertanggungjawabkan. Masalahnya orang Kristen itu tidak merasa punya tanggung jawab, sehingga santai. Apalagi kalau si pemberi pinjaman juga anak Tuhan seiman, gitu ya. Maunya cuma minta belas kasihan, maunya minta penghapusan saja. Tidak merasa bertanggung jawab bayar hutang. Itu kenyataan. Orang Muslim tidak, orang Muslim harus bayar hutang, itu dipertanggungjawabkan. Jika dia nggak beres, itu berlaku buat anak cucunya. Anak cucunya yang punya tanggungan. Makanya orang Islam mau bayar hutang. Kecenderungan bayar hutang. Tapi orang Kristen kecenderungannya tidak bayar hutang. Dalam segala hal ya, tidak bayar hutang ini bukan berarti dalam tutup mata sama sekali. Kadang-kadang dia merasa, kan ada Tuhan yang akan bayar. Ini sikap gak mau bayar hutang juga. Padahal dia yang hutang. Anda mengerti maksudnya? Gak punya tanggung jawab. Gak punya tanggung jawab. Ini orang-orang yang tidak memiliki rasa keadilan. Kamu berhutang ya kamu harus bayar, itu adil. Jangan kamu yang berhutang gak mau bayar. Atau kamu limpahkan pada Tuhan. Tuhan kalau tidak jawab doanya, dia ngambek sama Tuhan. Tidak ada mujizat, tidak ada Tuhan. Salah siapa? Ya.
Ini orang-orang Kristen tidak punya rasa keadilan, tidak punya nurani. Ini bukan orang benar, Bapak Ibu. Kemenangan seorang Kristen bukan saat hutang itu terbayar secara material. Hutang 1 miliar dibayar 1 miliar, itu bukan kemenangan orang Kristen. Kalau pinjam 1 miliar, bayar 1 miliar, orang non-Kristen pun seperti itu. Tetapi kemenangan orang Kristen saat dia sadar bahwa dia yang berhutang, jelas dia yang harus bayar, bukan Tuhan. Kamu yang berhutang, kita yang berhutang, lalu berharap mujizat, Tuhan yang bayar. Nuraninya padam. Bukan salah mengharapkan Tuhan bantu, tolong, turun tangan, tidak salah itu. Tetapi mental kita gitu ya, tidak pernah terbentuk. Nurani kita tidak pernah terbentuk. Rasa keadilan kita tidak pernah terbentuk. Kita yang hutang nyuruh Tuhan yang bayar. Kalau Tuhan gak mau bayar, kita ngambek gak Tuhan-Tuhanan. Nurani kita padam. Ini loh yang saya sebut potensi tidak dikembangkan. Jangan dipikir ini tidak dihakimi besok di penghakiman. Kamu berani hutang ya berani bayar. Itu sebabnya saya berusaha tidak berhutang Bapak Ibu. Benar-benar berusaha, bukan berarti tidak berhutang. Berusaha. Ini bedakan dengan hutang dalam arti bisnis ya. Kalau hutang dalam arti bisnis itu kan ada jaminan segala macam. Dan pada saat kita tidak bisa bayar hutang, ya kita harus relakan jaminan itu lepas. Selesai kan? Nah gitu loh. Ya. Jadi kemenangan Kristen, kemenangan mental Kristen, ya, kekristenan dinilai berhasil saat dia sadar dia harus bertanggung jawab. Kalau dia berhutang, dia harus punya rasa keadilan mengembalikan. Harus punya itu. Seseorang yang lari dari tanggung jawab adalah seseorang yang tidak benar. Apalagi dia yang ngutang. Dia yang berinisiatif ngutang. Tapi saat ditagih, lebih galak dari yang nagih. Ini orang tidak punya nurani. Rasa keadilannya mati. Kamu udah dibantu, nggak membayar, malah marah-marah. Mati. Itu kalau belum bisa Pak, yang ngomong aja baik-baik. Nggak bisa Pak, Bapak sendiri lihat. Jangan sampai Bapak Ibu kita berhutang, orang lain itu yang meminjami kita itu sudah mau repotkan gitu ya. Tetapi kita tidak membayar, padahal dia ya butuh. Yang memberi pinjaman sampai kencangkan ikat pinggang tidak bisa makan. Yang pinjam tidak mau bayar hutang, molor-molor terus. Saya masih pakai uangnya untuk jalan-jalan. Saya masih pakai uangnya untuk keperluan yang lain. Tetapi yang memberi pinjaman sudah sesak napas, tak punya uang. Ini jahat loh. Ini tidak punya rasa keadilan. Kenapa saya kasih contoh ini? Jarang dipikir. Karena masalah hutang ini kan jarang dibahas oleh orang Kristen. Rasa keadilan tidak ada. Seseorang yang punya nurani pasti merasa wajib bayar hutang. Itu tanggung jawab. Bahkan meskipun sampai habis-habisan apa yang dia miliki, itulah menang dari ujian. Kita pernah pinjam uang.
mereka membantu kita melewati kesusahan dengan kita pinjam uang. Tetapi pada saat kita punya uang, kita seharusnya bayar. Bahkan seandainya pun kita tidak punya uang untuk bayar, tetapi yang punya uang, yang memberi pinjaman pada kita, sudah kesulitan, sudah bingung karena dia tidak punya uang, kita harus upayakan loh. Jual mobil, jual tanah, jual rumah, kalau perlu lakukan. Jangan sampai si pemberi pinjaman yang jual rumah gara-gara nggak bisa hidup, nggak bisa nyekolahkan anak. Ini jahat. Pernah enggak kita mikir sampai situ? Punya uang masih santai. Enggak mau bayar hutang. Padahal yang minjemin kita sudah pusing 7 keliling karena enggak bisa nyekolahkan anak gara-gara uangnya dipinjam kita. Dan kita cuek-cuek saja. Itu jahat di mata Tuhan. Kalau perlu habisin milik kita. Habisin. Itu nurani yang baik, itu rasa keadilan. Karena si pemberi pinjaman yang pernah nolong kita, lagi kesusahan. Rasa keadilan ini loh, tumbuh kembangkan. Ini yang akan dihakimi Tuhan. Kamu jahat, kamu suka-suka sendiri. Sedangkan orang yang nolong kamu lagi kesusahan. Pasti diperkarakan sama Tuhan. Halo? Ini loh hidup keberagamaan. Gak punya rasa adil, masalah bagi kita di kekekalan. Bapak Ibu, kemenangan seorang Kristen adalah saat dia sadar untuk tidak mudah berhutang lagi. Selesai dari sifat ngutangan. Bukan tidak boleh ngutang ya, tetapi selesai dari sifat ngutangan. Itu menang. Kalau cuma bayar lunas, orang lain juga bisa. Tetapi selesai dari sifat ngutangan, itu tidak mudah. Mau hidup jujur dan tidak merugikan orang lain, meskipun hidup apa adanya, itulah kemuliaan. Ini jarang dibahas, betul tidak? Tapi ayo renungkan. Apakah kita sudah berlaku adil pada sesama kita? Apalagi kepada orang-orang yang pernah kita tolong. Malu sama tetangga. Mereka lebih takut gak bayar hutang. Orang Kristen gak ada takut-takutnya. Kenapa? Karena merasa Tuhan yang akan bayar. Ini mental yang rendah. Mental kayak gini, mau masuk surga? Coba pikir. Bapak Ibu, kasih karunia dalam kekristenan bukan berarti mengabaikan sikap-sikap seperti ini. Kan sudah ditebus Pak, pasti masuk surga. Kalau mental kita kayak begini, Bapak Ibu, kasih karunia itu adalah Yesus yang telah memberikan teladan bagaimana menyikapi kebenaran hidup dalam beragama. Dia rela hidup sederhana. Dia gak cari utangan. Sekali lagi bukan gak boleh ngutang ya, tetapi punya sikap hati, tidak menyulitkan orang lain, punya sikap hati mau hidup sederhana, punya sikap hati jujur. Kasih karunia berarti beroleh kesempatan mengerjakan keberagamaan atau kebertuhanan ini dengan tepat seperti Yesus. Meskipun harus menderita, relakan. Kenapa saya tidak mau berhutang? Ya karena saya harus belajar menerima keadaan. Kalau cuma merasa ingin tercukupi, lepas dari penderitaan kebutuhan hidup, mungkin saya bisa. Saya ngomong sama Kotoni, saya ngomong sama Kohan atau sama Kosan, pinjam duitnya pasti dipinjemi kok.
itu udah siap. Tapi saya enggak mau gitu loh. Kenapa? Ya saya harus belajar, paket hidup saya jalani. Bukan enggak boleh ngutang ya, suatu saat mungkin bisa jadi, tetapi saya berusaha tidak. Saya berusaha menikmati prosesnya Tuhan. Emang seneng anak tidak bisa sekolah? Bisa kok ngutang, tapi saya nggak lakukan itu. Karena saya belajar melalui proses ini dengan benar. Kalau Tuhan gerakkan orang-orang, ya pasti bisa. Tidak digerakkan, ya sudah, itu bukan salah saya. Yang penting saya sudah melalui hidup dengan benar. Jangan dipikir hidup Kristen gampang Bapak Ibu. Memiliki cara berpikir seperti ini tidak mudah. Itu yang harus Anda temukan. Sudah berpikir begini saja, saya masih takut, aduh Tuhan, ampuni kalau aku salah jalan. Pimpin aku. Bapak Ibu, jangan ngarang tentang kebenaran ya. Yesus menyampaikan khotbah-khotbahnya dalam konteks keyahudian. Jangan dikristenkan modern dulu. Ya. Orang benar yang dimaksud dalam kekristenan seharusnya tidak jauh beda dengan orang Yahudi. Namun kita melakukannya bukan karena legalitas hukum, tetapi karena kasih kepada Allah dan sesama. Orang yang hidup kekristenannya benar, pasti akan selalu sadar hidup keberagamaan yang dimaksud Tuhan juga harus benar. Yang pertama, soal doa. Orang benar pasti sadar diri ya, bahwa dia sebagai ciptaan punya pencipta. Seseorang yang sadar dirinya seorang ciptaan seharusnya sadar untuk menyapa penciptanya. Harus bergaul karib dengan penciptanya, berdialog, meminta petunjuk, memiliki interaksi dengan sang pencipta untuk menyelaraskan diri, itu doa. Terserah jam berapa, terserah berapa menit, terserah berapa jam. Kalau saya menganjurkan, milikilah jam-jam doa yang berkualitas, bukan jam-jam doa yang panjang ya, jam-jam doa yang berkualitas. Bapak Ibu, doa itu bukan sekedar ucapan manis di bibir yang mengesankan Tuhan, apalagi sesama. Doa yang berkualitas itu didasari sikap jujur. Kita baca yuk, Amsal 15 ayat 8. Amsal 15 ayat 8, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenanya. Bapak Ibu kalau berdoa itu perlunya, Bapak Ibu kalau berdoa itu yang dibutuhkan cuma satu, kejujuran. Jujur sama Tuhan. Gak usah sok kuat. Tuhan terpujilah namamu, terima kasih atas anugerahmu, berikan ke... Tuhan gak butuh itu. Pada saat hati kita gentar menjalani hidup, ngomong aja sama Tuhan, Bapa, aku galau, aku bingung, jujur aja. Kita tidak jujur, Allah juga tahu kok. Gak usah doa itu manis-manis ucapannya, Tuhan gak perlu itu. Tuhan perlu kejujuran kita. Amin, paham maksudnya? Enggak ada yang menilai doa kita itu bagus apa enggak bagus. Enggak ada dewan penilai deklamasi doa, enggak ada. Enggak ada.
haleluya. Tidak perlu. Bukan tidak boleh ngomong haleluya ya. Ngomong, kalau memang kita mau memuji Tuhan haleluya ya boleh. Tetapi nggak usah sok-sok berdoa kayak ngeroh gitu loh. Ya kayak pendeta-pendeta, nggak usah ngomong, nggak enak. Haleluya. Supaya kelihatan rohani gitu, nggak perlu. Jujur aja pada diri sendiri, jujur pada Tuhan. Doa makan, apalagi doa makan, nggak usah panjang-panjang, selak ngendal. Bapak berkati presiden begini begitu. 15 menit bededek. Bededek. So buntutnya ngendal. Nggak perlu seperti itu. Sesuaikan gitu ya. Kalau doa jam-jam pribadi, pagi hari, malam hari, Anda mau berdoa lama-lama, ya silahkan. Kan nggak ada yang melihat. Anda kan nggak pansos, tapi pada saat doa makan lagi beston, doa panjang-panjang ngapain? Bukan itu. Kayak orang Farisi, pamer. Itu sebabnya Tuhan ngomong, kalau hidup keberagamaanmu tidak melampaui ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk kerajaan. Bisa enggak? Bisa lah, karena orang Farisi punya kelemahan di pamernya itu kan. Ya kita harus berdoa seperti orang Farisi, serajin mereka, tetapi jangan pamer seperti mereka. Bisa enggak melampaui? Bisa, sikap hati yang dilihat Tuhan. Kedua, puasa. Puasa sebuah sikap menyangkal daging Bapak Ibu. Puasa bukan sekedar tidak makan, tetapi mau menyingkirkan sikap egois dan mulai memikirkan orang lain. Itu puasa yang benar. Puasa itu bukan pagi tidak makan, siang tidak makan, malam triple. Sama saja kan? Ngerti maksudnya ya? Pagi makannya 10.000, siang makannya 20.000, malam makannya 20.000 misalnya, 50.000 kan sehari. Tapi pagi puasa, siang puasa, malam makannya 100.000, 2 kali lipat yang biasanya. Ini bukan puasa loh. Ini cuma mindah porsi makan dan jam makan kan, tapi bukan puasa. Kita baca yuk, Yesaya 58 ayat 6. Yesaya 58 ayat 6, bukan berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memperdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Jelas? Itu puasa yang benar. Puasa yang benar itu bukan sekedar tidak makan, tetapi tetap mikiri diri sendiri, mikiri toko sendiri, mikiri proyek sendiri, mikiri kantor sendiri. Tidak ada gunanya. Puasa itu kita tidak makan, lalu kita alihkan fokus pikiran kita bagaimana menolong orang lain. Kalau perlu uang makan kita 10.000, siang 20.000, berikan ke orang lain. Malam makan tetap 20.000. Jatahnya sebegitu ya begitu, gak usah dikalikan 2. Paham maksudnya? Berikan bagian kita pada orang lain, meskipun kita pada akhirnya menderita tidak menikmati bagian kita, itu puasa. Yang ketiga, bersikap adil atau bersedekah. Dalam bahasa Ibraninya sadakah. Jadi sadakah itu sedekah Bapak Ibu, itu bersikap adil sebetulnya. Maksudnya apa? Sebuah keputusan untuk tidak berat sebelah. Bersedekah berarti menyeimbangkan keadilan sosial. Ingat tadi kisah Lazarus dan orang kaya? Kenapa orang kaya tidak masuk Firdaus? Karena dia enggak melakukan keadilan. Dia si kaya melihat Lazarus si miskin, dia tidak berusaha menyeimbangkan. Harusnya
orang kaya itu bisa memberikan sebagian hartanya supaya Lazarus tidak terlalu menderita. Itu menyeimbangkan namanya. Itu keadilan sosial bagi rakyat Israel. Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Itu firman Tuhan loh. Kalau kita melihat si miskin dan kita membiarkannya miskin terus, kita tidak bersikap berkeadilan sosial. Pak itu miskin maunya sendiri. Ya kita kan bisa lihat orang itu mau kerja apa tidak. Jangan buru-buru menilai sebelum kita membantu. Banyak orang miskin karena tidak dapat kesempatan. Belum tentu tidak rajin loh. Belum tentu tidak mau kerja keras. Tetapi tidak ada kesempatan. Ada. Bodoh itu Pak, tapi Pak. Kenapa tidak mau kita pintarkan? Kenapa tidak berusaha kita cerdaskan? Kita harus berpikir. Hidup keberagamaan itu berusaha bersikap adil dalam hidup bermasyarakat. Tidak kaya sendiri, senang sendiri. Ya. Jangan menolong hanya karena saudaranya, seagamanya, sesukunya. Lihatlah sesama manusia itu dari sisi kebutuhannya. Jangan juga tidak menolong hanya karena orang itu tidak menyenangkan kita. Lalu kita cuma menolong orang yang hanya menyenangkan kita. Itu sakit jiwa namanya. Kalau kita menolong hanya orang yang menyukakan hati kita, itu namanya narsis. NPD. Narsistik. Ya. Sikap keberagamaan bagi Tuhan tambahkan satu. Ya, kasih. Kasih sebuah sikap melampaui keadilan Bapak Ibu. Jadi jangan pernah merasa punya kasih kalau bersikap adil saja tidak bisa. Kasih sebuah sikap melampaui keadilan. Mungkin kita sudah bersikap dengan adil dengan memberi sedekah. Tetapi jika kita merasa sombong, memegahkan diri, itu bukan kasih. Ya, 1 Korintus 13 ayat 4. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ini masih lanjut Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu baca sendiri ya di rumah ya. Saya cuma mau tunjuk itu. Kasih itu sabar. Kata kasih di situ agape. Sifat Allah yang utama, agape. Agape itu sabar. Agape itu murah hati. Agape itu tidak cemburu. Agape itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tapi kalau kita memberi bantuan merasa someone, itu bukan kasih. Halo, paham maksudnya ya? Lakukan sesuatu dengan tulus. Enggak perlu merasa sombong. Enggak perlu memegahkan diri. Itu kasih. Saya kembali, kasih contoh soal utang tadi. Memberi pinjaman itu baik Bapak Ibu. Mengembalikan pinjaman itu sebuah sifat yang adil. Kita memberi pinjaman itu sikap baik. Lalu kita mengembalikan pinjaman kepada si pemberi pinjaman, itu sikap yang adil. Tetapi masalahnya tidak semua orang mampu membayar. Gitu ya. Nah, pada saat seseorang yang memiliki pinjaman tidak mampu membayar, lalu kita yang memiliki uang, ya, dengan pertimbangan yang rasional,
akhirnya membebaskan pinjaman, ya, akhirnya membebaskan pinjaman, itulah kasih. Si peminjam mau berusaha mengembalikan. Tapi kalau dia berusaha mengembalikan pinjaman, sampai jual rumah, dia gak punya tempat tinggal untuk hidup. Lalu si pemberi pinjaman tidak lagi butuh duit. Kekayaannya masih baik-baik saja. Dan dia berpikir, kalau orang itu bayar hutang sampai jual rumah dan dia tidak bisa punya tempat tinggal yang layak, itu jadi masalah. Paham ya? Ini kan berpikir rasional. Lalu si pemberi pinjaman membebaskan hutangnya. Itu kasih Bapak Ibu. Itu sikap kasih. Melampaui keadilan. Dia si pemberi pinjaman ini rela haknya tidak dikembalikan. Rela diperlakukan tidak adil. Dengan sadar dia memutuskan untuk tidak usah bayar. Itu kasih. Makanya saya katakan, kasih itu melampaui keadilan. Si peminjam berusaha bayar, ini bersikap adil. Si pemberi pinjaman tidak mau dibayar pinjamannya, membebaskan hutang. Karena melihat itu satu-satunya rumah, sedangkan dia, istri dan anak-anaknya dia akan keleleran, entah di mana kalau sampai rumahnya dijual. Dia punya belas kasihan, dia bebaskan. Nah, ini kasih, melampaui keadilan. Dia rela haknya tidak dikembalikan. Halo? Paham sampai sini? Hutang yang dibayar itu kan hak pemberi pinjaman kan? Uang-uangnya dia kan? Tapi dia relakan itu. Itu kasih. Itu puasa. Ya. Itu puasa. Dia menyangkal dagingnya. Dia menyangkali haknya. Jika orang ini melakukan dengan tulus tanpa kesombongan, inilah yang disebut orang benar. Saya ngomong begini bukan berarti Anda mungkin punya, Anda mungkin pernah ngutangin orang lalu Anda bebaskan semua, tidak seperti itu. Sekali lagi saya katakan, dengan pertimbangan yang rasional. Bukan irasional, dengan pertimbangan yang jelas, dengan pertimbangan yang matang. Paham ya? Kita kan nggak bisa membiarkan orang itu akhirnya keleleran, kan kasihan. Saya membayar hutang Pak, saya enggak mau besok di pengadilan Tuhan saya bermasalah, tak bayar hutangku. Saya jual rumah, atau ini sertifikat Pak, silakan jual kalau memang lebih. Kalau memang bisa lebih ya puji Tuhan, enggak bisa lebih ya ini uang saya misalnya. Kalau Anda terima itu, jahat loh. Anda terima itu, Anda jual, dan si peminjam itu, istrinya, anak-anaknya enggak jelas mau tinggal di mana. Kita sebagai orang Kristen jahat loh. Ini loh yang rasional maksudnya. Hidup keberagamaan itu gak gampang Bapak Ibu. Ayo dipikir. Gak mistik. Bisa dipertimbangkan dengan rasional. Perbuatan dengan sikap hati seperti inilah yang dibenarkan saat penghakiman. Bapak Ibu, Yesus membentuk kita memiliki kasih di atas segalanya. Kalau soal doa, puasa, sedekah, itu umum bagi Yahudi, apalagi ahli Taurat, orang Farisi, sudah biasa. Tetapi mereka melakukannya secara legalis, secara hukum, wajib begini, wajib begitu. Bahkan retribusi, memperhitungkan pengembalian, kita tidak diajar seperti itu. Kita diajar memiliki kasih.
Kita diajak Tuhan melakukannya dengan motivasi yang benar. Bukan karena takut hukum. Bukan pula demi keuntungan pribadi, tabur tuai. Itu urusan Tuhan. Tapi kita tidak perlu ngukur setiap perbuatan kita berdasarkan hukum tabur tuai. Enggak perlu. Lakukan dengan tulus. Jadilah seperti Allah, memiliki agape. Tidak memegahkan diri. Kasih itu tidak menguntungkan diri sendiri. Kasih itu rela melepas. Amin Bapak Ibu. Kalau kita memiliki sikap-sikap ini, hidup keberagamaan kita lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi dengan memiliki kasih. Itu yang namanya siap dihakimi. Kalau kita tidak memiliki nilai-nilai ini, sifat ini, kita nggak punya kesiapan untuk dihakimi, pasti gagal. Penilaian kita pasti rendah. Halo? Bisa dipahami Bapak Ibu? Sikap-sikap hati ini loh, kalau enggak duduk diam direnungkan, Anda tidak akan punya. Saya tadi mikir Bapak Ibu, mau menyampaikan ini tuh ada beratnya. Waduh ngomong soal utang, nanti dipikir nyemoni atau ngitik-ngitik. Enggak ada. Enggak. Saya ingin Anda punya pemikiran, pertimbangan sampai sedalam itu. Halo? Dibaca sekali lagi yuk, Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20. Ya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita siap dihakimi, yang dimaksud kita siap dihakimi, itu jika kita memiliki dikayosune melampaui ahli Taurat dan orang Farisi. Kalau tidak punya, jangan ngomong siap. Hidup kita masih bermasalah. Kita dihakimi menurut perbuatan, bukan perasaan. Pak, saya mencintai Tuhan dengan tulus, Pak. Saya merasa dekat sama Tuhan kalau berdoa. Tapi perbuatanmu jahat, Anda tidak siap. Anda bermasalah, karena yang dihakimi perbuatan. Halo, paham? Ini firman Tuhan semua yang ngomong, bukan saya. Saya cuma berusaha menggali. Dan penggalian ini tidak mudah. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa.